Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Huryasari. Saya mahasiswa semester 1 Bimbingan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjadi Cirebon. Nah, kali ini saya akan mengulas sebuah buku yang berjudul Kalau Gini Terus Kapan Hidupmu Berubah. Buku ini ditulis oleh seorang penulis yang bernama Ira Puspitorini yang diterbitkan oleh Indo Literasi Publishing House dengan tebal halaman yaitu 144 halaman. Ada dua alasan mengapa saya memilih buku ini. Yang pertama, dari judulnya saja sangatlah menarik, membuat saya penasaran dan ingin mengetahui lebih lanjut mengenai isi buku ini. Dan yang terakhir, buku ini sangat berkaitan dengan apa yang terjadi saat ini. Seperti kita yang sedang bekerja, kita yang sedang sekolah, atau melakukan aktivitas lainnya. Seringkali kita mengalami yang namanya stres. Maka dari itu, buku ini sangat pas dan sangat cocok untuk kita baca. Selain membahas faktor-faktor penyebab stres, seperti masalah keuangan, masalah emosional, penulis juga menyampaikan dampak dari stres yang berlebihan, seperti terjadinya perubahan kepribadian, yang contohnya itu amarah yang berlebihan, frustasi, permusuhan, dan masih banyak lagi lainnya. Dan penulis juga menyampaikan bagaimana cara menghadapi stres, yang salah satunya seperti mengatur waktu, beribadah, dan istirahat yang cukup. Kalian percaya tidak, stres dosis rendah itu ada manfaatnya? Mungkin ini sulit untuk dipercaya, tetapi reaksi stres awal muncul sebagai respon positif yang bermanfaat. Misalnya kita diberikan tugas oleh dosen kita dan masa tenggatnya itu 2 hari lagi. Tubuh kita menghasilkan adrenalin yang membuat kita lebih waspada dan merespon dengan cepat, atau mengerjakan tugas itu dengan cepat, agar tidak ada keterlambatan waktu pengiriman tugas. Saat merasa stres, energi kita banyak terkuras karena merasa cemas, marah, jengkel, dan berbagai emosi negatif lainnya. Ini akan mengakibatkan tugas yang seharusnya terselesaikan malah menjadi terbengkalai karena kita disibukkan oleh emosi-emosi tersebut. Nah, bagaimana sih agar tetap produktif di kala stres? Pertama, kita bisa membangun rutinitas harian. Banyak orang percaya rutinitas menyebabkan rasa yang monoton dan menyebabkan kecemasan. Tapi sebenarnya rutinitas harian itu salah satu cara terbaik untuk menangkis stres dan kembali ke tingkat produktivitas. Selanjutnya, jangan sering menunda pekerjaan atau tugas-tugas. Target atau jadwal justru salah satu penyebab stres. Misalnya, kemarin adalah deadline atau batas pengumpulan terakhir tugas A, dan hari ini adalah batas pengumpulan tugas B. Seandainya tugas A belum terselesaikan, apakah kita dapat mengerjakan tugas B dengan tenang? Jadi, cara terbaik agar kita produktif adalah kita menaati jadwal atau batas tenggat waktu yang sudah ditetapkan. Stres itu bersifat subjektif, tidak dapat diukur dengan tes. Hanya orang yang mengalaminya yang dapat menentukan apakah stres itu ada dan seberapa parahnya stres itu. Setiap orang mengalami stres dengan cara berbeda, sehingga cara mengatasinya pun berbeda-beda. Yang saya suka dari buku ini karena gaya bahasanya yang mudah dipahami. Di sini penulis juga memberikan tips yang sangat praktis bagaimana menghadapi stres dan juga didukung oleh para ahli. Buku ini juga sangat pas untuk kita para remaja yang sering mengalami stres. Tetapi di sisi lain terdapat kekurangan, seperti ada beberapa topik pembahasan atau penjelasan yang tidak disertai contoh atau gambaran yang jelas, sehingga tidak dipahami oleh kita sebagai pembaca. Buku ini bakal menemani prosesmu saat kamu harus berjuang.
kamu bisa lebih produktif dari orang-orang, dan kamu nggak usah khawatir tentang stres yang kamu alami. Semua orang punya stresnya masing-masing. Bedanya kamu bisa mengurainya. Benang kusut itu bisa kamu pintal jadi kain yang indah. Demikian video resensi buku Kalau Gini Terus Kapan Hidupmu Berubah oleh Dewi Huryasari. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.